Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan jawabannya, nampaknya ada yang ngantuk. Karena salam adalah doa dan kita dianjurkan saling mendoakan untuk kebaikan dunia akhirat. Maka tidak apa-apa kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatidz, segenap pengurus Masjid Darussalam, para orang tua, tokoh masyarakat, saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh dan majelis taklim yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keikhlasan dan keistiqomahan di dalam beribadah dan beramal soleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan atas qudwah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bisa dipertemukan kembali, dikumpulkan di masjid ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kita niatkan i'tikaf di tempat ini. Kemudian jangan lupa juga niatkan silaturahim dengan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin, karena silaturahim memanjangkan umur dan melapangkan rezeki. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyuhu satalahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Dan juga kita niatkan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, belajar sekecil apapun ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari. Kata Nabi SAW, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa yang keluar rumah, yang pergi untuk belajar, untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pulang, sampai kembali ke rumahnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau selalu di jalan Allah, jangan pulang-pulang. Tapi meskipun pulang ke rumah, insya Allah juga niatnya seperti kata Imam Nawawi, intiqalun min ibadatin ila ibadah. Hanya berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain, dari satu amal soleh kepada amal soleh yang lain.
Kemudian selanjutnya mari kita kembali kepada pelajaran kita, yaitu pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, karya monumental ulama besar yaitu Al-Imam An-Nawawi Al-Hafidh Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab Riyadhus Shalihin seperti sama-sama kita ketahui ditemukan di seluruh dunia Islam, lintas mazhab, lintas keberagaman kaum muslimin. Padahal beliau sendiri secara mazhab beliau afiliasi kepada mazhab Asy-Syafi'i. Bahkan benteng ortodoksnya mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi kalau kita ke Saudi Arabia yang bermadzhab Hambali, di masjid-masjid akan ditemukan kitab ini. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram dipelajari oleh para guru-guru. Kalau kita ke Maroko misalnya, ke Aljazair yang bermadzhab Maliki, juga ditemukan kitab ini dipelajari oleh kaum muslimin. Kita ke Turki misalnya, atau negara-negara Persia, Khurasan, Afghanistan, Tajikistan yang bermazhab Hanafi, juga ditemukan kitab ini dipelajari oleh kaum muslim. Jadi berkah sekali karya-karya beliau ini. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita juga kecipratan daripada keberkahan ilmu beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas satu bab yang tidak terlalu panjang, cukup pendek saya kira, yaitu bab qada'u atau qada'i hawaijil muslimin. Bab tentang qada. Qada itu menunaikan atau memenuhi hawaij, jamak dari hajah. Jamak dari hajah atau hajat. Bahasa kita sudah menjadi bahasa Indonesia hajat. Kebutuhan, keperluan al-muslimina, orang-orang muslim. Jadi bab berisi tentang keutamaan, anjuran untuk membantu menyelesaikan keperluan atau kebutuhan saudara kita sesama kaum muslimin. Ada yang susah, ada yang membutuhkan bantuan, meskipun mereka tidak meminta kepada kita. Tetapi karena orang Islam itu bersaudara, bahkan digambarkan Nabi seperti satu jasad, maka sejatinya tanpa diminta pun ada yang lainnya merasa terpanggil. Seperti antara tangan kiri dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri gatal, tanpa diundang pun tangan kanan langsung menggaruk, ya kan? Tidak nunggu dipanggil, kenapa saya nggak diundang dulu? Begitu juga kalau kaki kita terasa sakit, maka seluruh badan kita ikut merasakan. Begitu Nabi menggambarkan kedekatan kaum muslimin, kal jasadil wahid, seperti jasad, seperti tubuh yang satu. Seperti biasa, setiap bab beliau mulai dengan mengutip ayat. Di sini beliau cuma mengutip satu ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hajj ayat 77.
billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. An-nida al-habib, panggilan kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Irka'u, rukuklah. Rakaat. Berapa rakaat? Irka'u ini fi'il amar, perintah. Wasjudu, dan sujudlah. Juga perintah. Wahai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Di sini kata ulama, seperti kata Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, juga Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah as-salatul mafruḍah. Wahai orang-orang beriman, lakukanlah, tunaikanlah, tegakkanlah salat yang fardu. Tetapi ulama lain juga ada yang mengatakan salat apa saja. Karena Nabi juga di hadis lain kita disuruh untuk memperbanyak sujud. A'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Maksudnya bukan sekedar sujud, tapi maksudnya memperbanyak sholat. Kenapa cuma disebutkan sujud saja padahal diperintahkan sholat? Ini dalam bahasa Arab ada namanya zikrul juz'i wal muradu bihil kull. Jadi menyebutkan satu bagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Jadi diperintahkan sujud atau ruku dan sujud tapi maksudnya sholat. Karena sholat kan bukan hanya sujud dan ruku kan. Ada juga berdiri, ada baca Fatihah, ada tahiyat dan seterusnya. Tetapi di dalam Al-Quran ada juga sebaliknya, zikrul kulli wal muradu bihil juz. Yang disebutkan semuanya tetapi maksudnya sebagian. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, dan mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam lubang telinga mereka, dan mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam lubang telinga mereka. Pertanyaannya, apakah semua jarinya masuk di telinganya atau hanya ujungnya saja? Sebagian saja. Sebagian saja. Ini lawan dari yang pertama tadi. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Rabb kalian, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata ulama, maksudnya imtathilu amrahu, tunaikanlah, laksanakanlah perintah-perintahnya. Jadi wa'budu rabbakum, yaitu imtathilu amrahu, laksanakanlah perintah-perintahnya, termasuk juga jauhi larangannya. Karena ibadah kepada Allah bukan hanya sholat, tapi seluruh kehidupan kita, kalau kita jalani semata-mata untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai ibadah. Walaupun dibagi secara sistematika, ada ibadah, ada muamalah. Di
Di syariah itu terbagi dua, ada ibadah, ada muamalah. Ibadah ini maksudnya ibadah mahdhah, ibadah murni. Muamalah ini yang berkaitan antara hamba dengan sesama atau makhluk. Kalau ibadah hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam maknanya sesungguhnya seluruh aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, kalau kita niatkan dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syarat utamanya tentu kita menunaikan itu semua berdasarkan perintah-perintah Allah, ajaran Allah, makanya imtathilu amrahu, maka insya Allah semuanya bernilai ibadah. Jadi bukan menjadi ibadah, tapi bernilai ibadah. Artinya berpahala, mendapatkan ganjaran akhirat. Itu maksudnya. Makanya di setiap aktivitas kita, di situ selalu ada doanya, ada zikirnya, dalam rangka untuk mengkonektingkan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap urusan yang baik, urusan yang bermanfaat, maka kita diperintahkan untuk senantiasa memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzi balin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Dalam satu riwayat fa huwa abtar. Setiap satu perkara yang baik, yang bermanfaat, kalau tidak dimulai dengan basmalah, dengan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dia aqta, terputus. Kata ulama, hilang pahalanya. Kenapa? Karena tidak diniatkan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia makan, dia kenyang, dia dapat ampas-ampasnya saja, tapi dia tidak makan, itu tidak bernilai ibadah. Dia tidur sama dengan orang yang lain, tapi karena tidak dibarengi dengan doa, tidak dibarengi dengan niat, maka tidurnya hanya mendapatkan tidur semata-mata tanpa mendapatkan pahala dan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waf'alul khair, dan lakukanlah al-khair. Apa al-khair? Kebaikan. Kalau kita ditanya kaifal hal bi khair, apa kabarnya? Khair, baik. Jadi Allah perintahkan kita untuk selalu berbuat al-khair. Dan di sini kata At-Tabari adalah amal-amal selain yang wajib-wajib. Karena kalau yang wajib tanpa diperintahkan pun kita sudah harus lakukan. Yang harus selalu diingatkan ini pada standar ya, standar yang benar, yang di luar wajib harus diingatkan, selalu diingatkan. Perbuatan baik, dan banyak pintu-pintunya, pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Maka jangan kita terfokus pada bentuk-bentuk tertentu saja, banyak sekali. Maka kata Allah waf'alul khair, maka senantiasalah berbuat yang baik. Tentu baik untuk diri kita, juga baik untuk orang lain yang bermanfaat bagi kita. Kemudian la'allakum tuflihun, mudah-mudahan atau semoga kalian tuflihun, beruntung, senantiasa beruntung. Di sini menggunakan fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan sedang berlangsung dan terus-menerus berlangsung. Jadi dengan selalu sholat, selalu rukuk dan sujud, selalu ibadah kepada Allah, selalu melakukan kebaikan-kebaikan, maka diharapkan
menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung. Tentu beruntung di sini bukan hanya sekedar dunia, tapi beruntung dunia dan akhirat. Al-Hajj ayat 77. Itu penjelasan ringkas dari pembuka bab yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Kemudian kita masuk di hadisnya. Di sini ada dua hadis. Yang pertama, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man farraja 'an muslimin kurbatan farraja Allah 'anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Muttafaqun alaihi Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini muttafaqun alaihi disepakati antara Al-Bukhari dan Muslim. Artinya syarat-syarat kesohihan hadis itu sama standarnya antara Bukhari dan Muslim. Itu makna kalau hadis muttafaqun alaihi. Karena ada juga hadis cuma Bukhari Muslim. Diriwayatkan Bukhari Muslim tapi berbeda standarnya, standar penilaian. Jadi muttafaqun alaihi itu adalah hadis yang paling tinggi derajatnya. Muttafaqun alaihi, kemudian Bukhari Muslim. Yang ketiga Bukhari, Muslim dan seterusnya. Saya lihat jemaah tidak ada satupun yang bawa kitab. Jangan-jangan sudah hafal. Atau ada di gadget. Tapi saya anjurkan sih semua ikut. Kalau yang tidak pakai gadget, beli kitab murah sekali. Paling tidak teksnya saja ada bermanfaat. Ya. Tapi kayaknya sudah hafal di luar kepala. Saya aja sudah baca berkali-kali, kadang-kadang masih lupa. Jadi misalnya ada yang perlu dicatat dan nanti di rumah bisa diulang-ulang, bermanfaat sekali. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan yang akan datang semuanya sudah ikut dengan bawa kitab. Banyak dijual Pak di toko-toko Riyadhus Shalihin. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Meridai keduanya termasuk dia dan bapaknya. Siapa itu Ibnu Umar? Ibnu Umar itu adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi putra dari Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Beliau wafat tahun 74 Hijriah dalam usia 86 tahun. Termasuk sahabat yang cukup panjang umurnya. Wafat pada umur 86 tahun. Orang-orang dulu panjang-panjang umurnya, Pak. Sekarang ya ada juga sih, tapi dikit. Orang-orang dulu saya ingat di kampung kakek itu umur 70, 75 masih mencangkul di sawah. Hujan-hujan gak pakai baju, jalan gak pakai sendal, tapi tidak sakit, luar biasa. Makanannya sehat, bergerak terus, kena matahari, tidak sembarang makan, tidak ada kaitan dengan kimia-kimia. Masya Allah. Orang-orang sekarang
30, 40 sudah ada yang bengkak katanya. Kenapa itu? Asam urat. Kenapa? Karena banyak makan. Sekarang ini kita kebanyakan makan. Banyak orang-orang dulu memang dikit makan. Kenapa? Karena memang nggak ada yang dimakan, Pak. Di kampung dulu susah makan, beras susah. Sekarang makanan Masya Allah, sehingga siang malam kita makan. Makanya kalau kita ke dokter, kalau nasihat dokter itu, Pak, kurangi makan ini, ya, kurangi makan ini, ya kan? Sebetulnya dokter itu mengatakan, Pak, jangan rakus. Coba bahasa dokter halus, karena kalau bilang rakus nanti kabur nggak bayar. Padahal dokter juga pengen bayar. Ibnu Umar ini adalah sahabat Nabi yang luar biasa. Usia 13 tahun sudah mau ikut perang Badar. Kalau anak sekarang 13 tahun sekolah apa? SMP ya? Kelas berapa? Kelas 2 ya? Kelas 1. Ibnu Umar sudah mau ikut perang Badar. Ditolak sama Nabi. Lalu perang Uhud ditolak lagi sama Nabi. Lalu perang pertama kali beliau ikut adalah perang Khandaq. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, masuk di ranking di 5 peringkat atau 5 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Yaitu ada 2.630 hadis. Itu dihafal itu. 2.630 hadis. Dan Nabi itu pernah punya hadis tersendiri untuk Abdullah bin Umar. Apa boleh katakan? Diriwayatkan oleh dari saudaranya sendiri, saudarinya namanya Hafsah binti Umar bin Khattab. Kata beliau, Inna Abdullah rajulun salihun law kana yaqumul lail. Sesungguhnya Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, rajulun salihun, laki-laki yang soleh. Law kana yaqumul lail, seandainya dia rajin qiyamul lail. Jadi mungkin Nabi melihat ada sisi-sisi yang belum maksimal. Karena masih kecil kan? Jadi masih kecil. Jadi semangat. Kadang-kadang kan orang semangat dalam satu aspek, ada yang ketinggalan. Hanya terkenal Abdullah bin Umar ini dengan tasyaddud Ibnu Umar. Dia keras dia. Persoalan-persoalan hukum dia keras. Tapi ada sahabat lain namanya Ibnu Abbas, wa tarakhus Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas lebih tarakhus, memudahkan dia. Jadi tipe-tipe itu sudah ada dari zaman dulu. Orang yang kelihatan keras gitu kan. Bapaknya juga memang keras. Ada juga yang lembut, ya, lebih toleran. Nah, lalu kata Nabi, sesungguhnya Abdullah adalah laki-laki yang soleh. Andaikan dia rajin qiyamul lail. Ini motivasi Nabi kepada beliau karena masih anak-anak. Lalu sejak mendengarkan Nabi berkata seperti itu kepadanya, maka Abdullah bin Umar senantiasa rajin qiyamul lail. Mudah-mudahan kita juga termasuk rajin qiyamul lail. Amin. Ya, paling
walaupun sekali sepekan. Alhamdulillah. Lama-lama ditambah lagi 2 kali sepekan, 3 kali sepekan. Kalau jamaah pembus salam ini katanya dengan tiap malam, bangun malam. Alhamdulillah. Tapi bangun malam ya apa dulu temanya nih, kencing atau bangun malam juga ya. Maksudnya sholat malam. Itu Ibnu Umar ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain, saudaranya. Maka la yadhlimuhu, dia tidak menzalimi saudaranya. Dia tidak menzalimi saudaranya. Seorang muslim tidak boleh menzalimi saudaranya. Tidak boleh menganiaya, mengambil haknya dan seterusnya. Wala yuslimuhu, yuslimuhu, dan tidak membiarkan saudaranya disakiti. Jadi tidak boleh menzalimi. Yang kedua, tidak boleh membiarkan saudara kita orang Islam itu disakiti atau tersakiti. Kenapa? Tadi karena seperti satu tubuh. Kalau ada bagian yang sakit, maka semua tubuh kita merasakan sakit. Kalau sekarang sebagian malah ada orang yang sengaja justru menyakiti saudaranya dengan berbagai cara. Kemudian, man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang membantu hajat kebutuhan saudaranya, meringankan kebutuhan saudaranya, membantu di dalam menyelesaikan kebutuhan dan masalah saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu menyelesaikan hajatnya, kebutuhannya. Jadi kelihatannya kita kalau membantu orang itu kita mengeluarkan, kan? Sebetulnya mantul lagi kepada pelakunya, bahkan lebih banyak lagi. Masya Allah. Ini yang seringkali orang sadari, kenapa orang pelit, orang tidak mau bantu orang lain, capek gitu kan, ya, rugilah kita. Padahal ya Allah kembalikan kebaikannya kepada dirinya sendiri. Maka kana Allahu fi hajatihi, Allah akan senantiasa membantu dia di dalam menyelesaikan, menunaikan hajatnya, kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, dan barang siapa yang menghilangkan dari seorang muslim satu kesusahan, satu masalah, dia bantu saudaranya di dalam menyelesaikan satu masalahnya, ada muskilahnya, problematikanya, ya apa saja, kurbatan, ya, satu kesusahan, banyak sekali. Ada kesusahan dalam bidang ekonomi, iya kan? Ada kesusahan dalam persoalan keluarga, kesusahan dalam persoalan kerja di kantor, dan seterusnya. Maka farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan hari kiamat. Jadi ini pantulannya bukan hanya dunia, tapi hari kiamat, hari akhirat. Masya Allah.
Jadi menunjukkan kita ini tidak boleh pelit. Jadi kalau kita bantu saudara kita yang lagi kesusahan, ya kelihatannya kita capek ya, kita rugi, kita mengeluarkan modal dan seterusnya. Tapi sebetulnya itu kembali kepada kita. Jadi kadang-kadang amal soleh kita itu, pahala kita itu, ya bentuknya di dalam berinvestasi kepada orang lain. Seperti kalau ada bola kita lempar ke tembok, itu mantul kembali kita. Kelihatannya kita lempar ke tembok, tapi sebetulnya bolanya kembali kepada diri kita. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahu Allahu yaumal qiyamati, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di hari kiamat. Masya Allah. Inilah pentingnya kita saling menutupi kekurangan. Termasuk pasangan suami istri. Ya kan kalau berantem ribut gitu kan, lalu cerita ke orang, aibnya tersebar kemana-mana, dia sudah akur. Rugi dong. Begitulah manusia kalau emosi, tidak suka gitu. Besok baikan lagi. Maka kita harus menutupi aib saudara kita. Kita berupaya. Masih ingat cerita Hatim al-Lasam, bagaimana beliau ketika menutupi aib seorang wanita, biar sehingga wanita itu tidak merasa malu. Suatu ketika ada seorang perempuan datang bertanya kepada dia sebagai alim, sebagai salah satu ulama, ditanya oleh seorang perempuan tentang satu masalah. Lalu ketika beliau setelah bertanya itu kentut, perempuan itu kentut. Ya, mungkin masuk angin kan ya, tahu. Pokoknya dia kentut. Nah, karena dia kentut, dia malu dia. Wanita dulu, apalagi wanita dulu, kentut aja dia udah merasa malu. Apalagi di hadapan seorang guru, seorang alim. Nah, bagaimana caranya? Hatim ini merasa bahwa wanita ini sedang merasa malu. Yang malu itu kan merasa gak enak kan, gak nyaman gitu. Bagaimana cara hati menutupi malu perempuan ini? Dia pura-pura tidak dengar. Lalu apa caranya? Apa dia lakukan? Hati mengatakan, tolong ulangi pertanyaan. Tolong ulangi pertanyaan. Dia seolah-olah tuli. Dan ketika itu perempuan itu mengatakan, alhamdulillah guru tidak dengar kentut saya. Tapi baunya gitu. Masya Allah. Maka sejak itulah beliau dijuluki sebagai Hatim al-Asam, Hatim si tuli. Dan beliau tidak keberatan karena punya sebab. Sebab dikatakan si tuli bukan karena dia ngebador atau melawak, bukan, tapi karena dia sedang menutupi aib orang lain, seorang wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Di akhirat kelak semuanya serba terbuka, dan disitulah kita sangat mengharapkan aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita mungkin juga tidak mau dibuka aib kita, tapi banyak orang bisa menutup aibnya dengan rekayasa. Di akhirat tidak ada lagi rekayasa. Sekarang masih bisa, Allah masih biarkan. Ini dunia kan. Nanti akhirat yauma tublas sarair, hari di mana seluruh rahasia dibongkar. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupi aib kita di dunia ini. Berikutnya hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
'An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa al-mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara 'ala muqsirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Rawahu Muslim. Ini hadisnya ada isinya, ada kesamaan juga beberapa dengan hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Ini kita sudah tahu beliau Abdurrahman namanya bin Sakhar Ad-Dausi. Dia ranking 1 ya, penghafal hadis dari Nabi SAW. Lebih 5.000 hadis. Kalau tadi 2.630 lebih luar. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya," barang siapa yang membebaskan dari seorang mukmin satu kesusahan dari kesusahan dunia. Kesusahan apa saja? Termasuk hutang piutang, kesusahan persoalan keluarga. Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari satu kesusahan, dari kesusahan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang itu dari kesusahan hari kiamat. Masya Allah. Investasi lagi. Makanya dunia mazra'atul akhir. Itu kan maknanya. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Banyak hal yang kita tanam selama hidup kita ini, hasilnya kita petik di akhirat kelak. Jadi banyak nanti di akhirat orang terkaget-kaget. Loh, dikasih sop ini apa? Ada apa ini? Ya, ternyata ini buah dari investasimu dulu itu. Sebaliknya ada juga orang terkaget-kaget. Dulu di dunia merasa hebat, merasa benar, merasa beribadah, merasa amal saleh. Loh, kok mana hasilnya? Mana hasilnya? Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama tadi. Tidak merasa hebat, tetapi Masya Allah amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yassara 'ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan atas seorang yang kesusahan. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesusahan. Ya, kesusahan dalam apa saja? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya Allah mudahkan bagi orang itu di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Ada orang susah, kita bantu, maka Allah mudahkan kita dalam urusan dunia dan akhirat. Makanya ada orang kita lihat hidupnya mudah karena suka memudahkan orang. Ada orang yang hidupnya serba susah. Rumah susah, di luar rumah susah, karena juga mungkin banyak menyusahkan orang. Dan ingatlah, saudara-saudara, sadarlah yang suka nyusahin orang lain, pasti Allah balas. Ngerepotin orang banyak. Paling tidak nanti ketika sakaratul maut akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kita minta kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil.
Mudahkan kami Allah melalui saat-saat sakaratul. Kemudian, wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Tadi kita sudah bahas, ada di hadis pertama. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudara. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudara. Makanya kita tidak boleh pelit selama kita mampu menolong saudara kita dalam bentuk apa saja, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Wa man salaka tariqan, dan barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu, satu ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis taklim ini adalah salah satu cara kita meniti jalan ke surga. Insyaallah. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul satu kaum, banyak orang, fi baitin min buyutillah, di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid. Tidaklah berkumpulnya orang-orang Islam, orang-orang mukmin di dalam satu rumah Allah, satu masjid. Apa dilakukan? Ngurung pinggang, jelek-jelekin orang, ceritakan aib orang lain? Bukan. Yatsluna kitab Allah, mereka tilawah Al-Quran berjamaah, mereka baca Al-Quran. Tidak sampai di situ saja, bukan sekadar baca. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka melakukan tadarus di antara mereka. Kata ulama, di sini maksudnya adalah satu yang membaca, satu yang menyimak, bergantian. Jadi belajar secara berjamaah, baca Quran berjamaah gantian, kemudian tadarus, dan di situ harus ada guru, sehingga kalau ada yang salah diingatkan, diperbaiki. Jadi jangan yang tadarus semua sama gitu kan, tidak gitu. Jadi diam aja. Gimana? Mantap apa? Yang nilai juga nggak punya ilmu, mantap semua. Illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan atas mereka as-sakinah, ketenangan jiwa, ketenteraman, kedamaian. Makanya di majelis taklim itu damai. Kenapa damai? Karena dingin. Ya, sakinah benar. Bahkan ada yang ngantuk sekalian. Jadi ada ketenangan. Bila coba bandingkan kalau kita di pasar, di mall, bawaannya gerak saja. Banyak setan di pasar, banyak godaan. Makanya ada bapak-bapak kalau ke mall itu istrinya dipegang, dikira romantis. Ternyata dia takut istrinya kemana-mana belanja. Banyak setan di sana. Tapi kalau di masjid nggak banyak kita kebutuhan, banyak yang dipikirkan akhirat, ya kan? Paling jauh mikirin sarapan lagi. Kemudian wa ghasyiyatuhur rahmah, kalau orang di masjid berkumpul baca Quran rame-rame berjamaah, kemudian tadarus Al-Quran di antara mereka, majelis taklim, maka akan diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang ribut di masjid. Tidak ada orang yang punya tingkah laku aneh-aneh. Wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah sebutkan nama mereka di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita di absen nama kita ini. Ya, itu ada sih. Di absen satu-satu itu udah ada dari sejak sebelum azan si Anu. Dia datang ketika qomat. Ya,
ini terlambat. Ada yang pulang duluan tuh dicatat semua. Ada yang baru mulai taklim langsung pulang gitu. Disebutkan namanya, di absen. Ada yang sampai terakhir. Zakar wa buka disebutkan namanya satu persatu. Lalu waman batta'a bihi amaluhu, barang siapa yang memperlambat amalnya. Jadi tidak segera beramal, lam yusri atau lam yusra bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak membantunya. Maksudnya apa? Artinya keturunan itu tidak membantu kita di dunia di akhirat. Artinya kita harus selalu beramal sendiri. Meskipun keturunan siapa, keturunan Nabi sekalipun kalau tidak beramal soleh tidak dapat apa-apa. Apalagi kalau cuma keturunan dipalsu gitu kan, atau keturunan biasa-biasa. Jadi barang siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak membantunya. Jadi embel-embel pangkat nasab itu tidak bermanfaat kalau kita sendiri tidak beramal. Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dua hadis dari bab ini. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang bisa membawa barakah kepada kita semuanya. Kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah berikan kita keikhlasan dan istiqomahan dalam beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di off kan?